Nah, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, ada yang bertanya kepada Nabi, ayyul kasbi atyab, usaha yang paling baik itu seperti apa? Nabi bersabda, amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Usaha yang paling baik adalah hasil jerih payah sendiri dari tangannya. Setiap jual beli diberkahi, kata Nabi. Dagang itu diberkahi. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Da'watut Tammah, beliau mengatakan Allah turunkan kepada hamba itu 100 pintu rizki. 99 Allah bukakan bagi rizki lewat dagang. Yang satunya Allah berikan kepada yang lain selain daripada berdagang. Nah, Nabi SAW berdagang usia 9 tahun, sudah berdagang. Kemudian Rasul SAW mengajarkan kepada kita, profesi apapun yang kita geluti, konsekuensinya kita harus serius menjalani profesi tersebut. Itu ajaran Rasul. Profesinya sebagai koki, punya restoran, dia harus menjaga kualitas masakannya. Yang nomor satu adalah kualitas, bukan keuntungan. Keuntungan sedikit, namun yang kita kerjakan itu baik, apalagi dengan niat-niat yang baik juga, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesinya sebagai seorang pedagang juga demikian. Ada hadis Nabi katakan, innallaha ta'ala yuhibb idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai apabila seseorang melakukan satu pekerjaan, dia melakukan dengan sangat profesional, sangat sempurna, sangat baik. Kalau restoran enak, orang makan akan balik lagi. Kerja bangunan, kerjanya rapi, akan dipakai lagi. Tapi kalau kita tidak serius dalam bidang yang digeluti, maka rizki ini akan sempit. Rizki akan sempit. Nah, itu ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau punya perdagangan, diceritakan itu berdagangnya tidak pernah rugi, sampai pada akhirnya dagangannya Sayyidatuna Khadijah itu sebagai pemegang modal. Jadi Sayyidatuna Khadijah pemegang modal yang memberikan modal kepada Nabi. Nabi yang menjalankan itu modal berbisnis. Itu Maisarah, seorang laki-laki yang menemani Nabi berdagang di Syam. Dia menceritakan, Nabi kalau berdagang itu kalau ada barang yang rusak, Nabi sudah bilang, ini jangan beli yang ini. Ini ada kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini. Ini yang bagus. Jadi ditunjukkan dulu mana yang buruk. Terserah, kalau mau beli silakan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi sebutkan, ini harga aslinya begini, untungnya begini. Yang penting beli ada untung. Tidak harus berapa, yang penting ada untung. Nah, man ghassana laisa minna. Man ghassana laisa minna. Yang menipu dalam dagang bukan golongan kami. Itu sabda Nabi. Menipu dalam dagang, demi Allah, pakai sumpah lagi. Made in Amerika katanya, made in Jepang. Ini produk luar biasa, pakai 1 hari rusak. Ternyata palsu. Sudah dosanya double. Sudah bawa nama Allah untuk urusan duniawi. Yang kedua, berbohong atas nama Allah. Yang ketiga, menipu konsumen yang membelinya. Nabi lewat di pasar,
Lihat ada orang jual gandum. Gandumnya ini terkena air hujan, yang basah dia sembunyikan di dalam. Kemudian yang kering dia tutup. Rasul tahu itu. Rasul memasukkan tangannya ke dalam gandum. Ternyata dapat di dalam gandum itu basah. Nabi keluarkan. Ini basah kenapa? Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa tidak kau tunjukkan yang basah itu di hadapan pembeli, sebagaimana kau tunjukkan yang kering di hadapan pembeli? Laisa minna man ghassana. Nabi katakan, bukan golongan kami orang yang menipu kepada kami. Ini manis, buah. Dikasih promosi manis, dicampur di situ. Yang di atas bagus, yang di dalam nauzubillah min dzalik. Ini dosa yang termaktub dalam Al-Quran. Hati-hati yang berdagang. Kalau dagangnya sesuai dengan kebaikan, dia pahala. Nabi katakan pedagang yang jujur, at-tajir dalam hadis, at-tajir al-amin as-saduq al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Pedagang yang amanah, yang jujur serta muslim, nanti di hari kiamat dia berkumpul dengan para syuhada, kata Rasul. Pedagang kumpul sama syuhada yang jihad fisabilillah, wafat dalam medan peperangan. Asalkan dia jujur, berkah. Tidak jujur, gak ada berkah. Tidak ada berkah, gak bisa buat kebaikan. Gak bisa buat kebaikan. Akhirnya sholatnya susah, makan jadi penyakit, nanti bangkrut. Pokoknya negatif semuanya. Nah, dosa ini ada di dalam Al-Quran yang mengurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi takaran timbangannya di saat berdagang. Wailun lil mutaffifin. Tapi kalau dia jujur, dia sama syuhada, satu derajat di hari kiamat. Tapi kalau dia tidak jujur, dia dapat ancaman wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang tidak jujur di dalam berdagang. Nah, Nabi jujur dalam berdagang. Tajir itu bukan kaya. Cuma diserap ke bahasa yang kita pakai, tajir itu diartikan orang kaya. Padahal tajir itu pedagang. Orang kaya goniun. Tajir pedagang. Nabi berdagang. Hasilnya yang beliau peroleh, beliau cari fuqara wal masakin wal aramil wal aitam. Beliau keliling, kadang-kadang ada rezeki lebih. Fuqara, orang miskin, anak yatim, para janda, itu Nabi kasih. Di zaman itu banyak budak, perbudakan. Itu juga Nabi berikan. Bahkan Nabi merdekakan beberapa di antara mereka dengan uang beliau sendiri.